Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan, segala kemurahan yang Kau berikan bagi kami pada saat ini, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Buka belajar firman Tuhan terambil dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sampai ayat 8. Kita baca firman Tuhan bergantian. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai ayat 8. Saya baca ayat yang pertama, saudara. Ayat yang kedua seterusnya sampai ayat 8 kita bergantian. Bila Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemas, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui iman-Mu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan pada saat hari ini saya memberikan judul bagi kita, dasar kita taat kepada Yesus. Kenapa kita harus taat kepada Yesus? Kenapa kita mesti taat kepada Yesus? Kenapa kita harus taat? Saudara, ini menjadi pilihan bagi kita. Kita mau taat, kita mau nggak taat, itu menjadi pilihan. Dan banyak juga anak-anak Tuhan sekarang yang udah memilih nggak jadi taat lagi, nggak mau menjadi taat lagi selalu terkasih dalam nama Tuhan. Padahal kita adalah orang-orang yang dipilih. Saya dan saudara dipilih Tuhan menjadi orang-orang yang seharusnya taat kepada Dia. Tetapi banyak orang yang nggak mau lagi menjadi taat selalu terkasih dalam nama Tuhan. Karena apa? Mereka nggak punya dasar. Mereka nggak tahu dasarnya mereka untuk taat sama Yesus itu apa. Kita jangan seperti orang-orang di luar sana selalu terkasih dalam nama Tuhan. Mereka nggak punya dasar untuk taat kepada Yesus. Dasar mereka cuma satu, untuk taat kepada Yesus. Karena apa? Karena mulai dari orang tuanya udah Kristen. Kita jangan seperti itu. Kita taat bukan karena kita orang tua kita kan Kristen, jadi kami pun harus Kristen lah. Opung kami pun Kristen, jadi kami Kristen lah. Kenapa kita mesti taat kepada Yesus? Kenapa kita mesti taat? Kenapa kita? Iya, karena kita memiliki pengharapan di dalam Yesus. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup di dalam Yesus. Kita percaya kepada Yesus. Kita punya pengharapan. Kita punya pengharapan. Saya dan saudara punya pengharapan. Jadi tidak ada di antara kita lagi yang tidak punya pengharapan. Sekalipun kita tidak punya dasar untuk kita berharap menjadi orang yang sukses, menjadi CEO ke depan, ya kan? Sekalipun kita tidak punya dasar sebetulnya dari orang tua kita, mungkin orang tua kita hidup sederhana. Tapi kita punya pengharapan sebagai anak-anak Tuhan, kita kelak bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil. Bukan berhenti di situ. Ayat 4 dikatakan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi pengharapan kita sebagai anak-anak Tuhan itu bukan cuma cukup berkat di dunia ini, tetapi kita harus menerima warisan, yaitu kerajaan Allah, yaitu hidup yang kekal. Warisan yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat binasa, pengharapan yang tidak dapat layu, yaitu hidup yang kekal. Itulah pengharapan kita. Firman Tuhan katakan, kalau kita hanya berharap di dalam dunia ini saja, kita adalah orang-orang yang paling malang. Kalau kita cuma berharap akan berkat-berkat Tuhan di dunia ini doang,
Kita adalah orang-orang pemalu. Artinya jangan sampai kita cuma berharap berkat di dunia ini aja, kesehatan, kesuksesan, keberhasilan di dunia ini aja. Tapi kita nggak berharap untuk kita masuk ke dalam surga. Kita malam. Makanya ini menjadi dasar bagi saya dan saudara. Tetap taat kepada Yesus. Karena pengharapan kita, pengharapan yang tidak dapat binasa. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai percobaan yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Nah, selanjutnya dasar kita, kenapa kita harus taat kepada Yesus, dikatakan firman Tuhan, yaitu iman kita. Iman kita kepada Yesus itu tidak sia-sia, saudara terkasih. Kepercayaan saudara kepada Yesus itu enggak sia-sia. Sekalipun sementara dikatakan firman Tuhan, oleh karena kepercayaan kita, oleh karena kita percaya kepada Yesus, oleh karena kita menjadi orang Kristen, kita harus menerima, kita harus dikecilkan, kita harus diasingkan, harus dikecilkan dari lingkungan kita, harus diasingkan dari lingkungan, dari keluarga kita, dari lingkungan kita, dari teman-teman kita. Kita diasingkan karena kita mengikuti Yesus. Kita harus, tetapi itu sementara. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, pencobaan itu cuma sementara. Jangan kita tinggalkan iman kita. Jangan karena kita nggak tahan lagi, kita diasingkan dari pertemanan kita, dari pergaulan kita diasingkan karena kita mengikut Yesus. Kita tinggalkan iman kita karena kita diberikan pekerjaan kelak, tetapi kita harus tinggalkan iman kita. Kita tinggalkan. Inilah firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Mari kita renungkan dan kita lakukan senantiasa dalam hidup kita. Mari kita ambil sikap berdoa. Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu. Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau Tuhan Yesus menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepada-Mu Tuhan. Karena di dalam-Mu ada pengharapan. Iman kami tidak sia-sia Tuhan. Dan kami sanggup mengasihi Engkau sekalipun kami tidak pernah melihat Engkau. Kami sanggup karena ada sukacita yang daripada surga-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh hidup kami, masa depan kami, harapan kami, pendidikan kami, orang tua kami, Tuhan berkati seluruhnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.